Perkenalkan, nama saya Putra Rizkiansyah Intam, dipanggil Putra, kelas 5 SDN 10 Biau. Cita-cita saya ingin menjadi guru. Apa sih makanya jadi guru? Ingin mencerdaskan semua anak di Indonesia. Suatu hari kami ada pelatihan di SMP 1 Biau. Nah, kami ketemu dengan satu siswa yang dia tuh terlambat. Waktu itu saya mau meninggalkan lokasi dulu karena teman-teman yang sudah mengajar saya tinggal. Di situ saya tanya, "Loh, kamu dari mana? Kok terlambat?" Begitu. Dia bilang dia dari suatu kecamatan yang jauh. Dia naik motor dan waktu dia berangkat bannya pecah gitu. Jadi dia harus pulang lagi, balik lagi, dan dia udah berangkat sebenarnya dari jam 5 pagi gitu. Saya melihat bagaimana semangatnya mereka gitu. Memang beasiswa Atirah ini suatu hal yang jadi produk unggulannya juga dari Buol karena berhasil bekerjasama dengan satu sekolah yang sangat bagus di Bone gitu. Dan bagaimana dia mengejar kesempatan itu membuat saya juga cukup amazed gitu, ternyuh gitu, bagaimana dia mau berusaha loh gitu, harus berjalan jauh dari tempat dia tinggal untuk belajar. Bersama dengan Zenius New Primagama. Kemudian pada hari ini tiba saatnya kita merefleksikan yang sudah pemerintah upayakan di bidang pendidikan. Sejauh tadi sudah disampaikan paparan singkat. Kerjasama Pemkab Buol dengan Zenius New Primagama yang sudah berjalan sejak 1 tahun ini merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan dalam memperbaiki rapor pendidikan Kabupaten Buol yang masih rendah, yaitu di bawah kompetensi minimum, terutama untuk kemampuan literasi dan numerasi. Jadi berdasarkan hasil pemetaan yang dilaporkan, peningkatan kompetensi guru menjadi hal yang penting dilakukan memasuki tahun kedua kerjasama untuk memastikan proses belajar mengajar yang berkualitas kepada anak didik kita. Pelatihan guru akan dilakukan dengan pendampingan belajar dengan materi dan metode yang terstruktur, serta pengukuran secara berkala harus dilakukan agar kita bersama dapat memastikan capaian hasil belajar dalam rapor pendidikan yang semakin meningkat hasilnya di tahun mendatang. Baik Bapak Ibu sekalian, Pak PJ Bupati, kenapa ini di kesempatan ini saya menyampaikan? Karena rasa saya sangat penting sekali karena ada teman kita, mitra kerja kita, Pak Reza dengan teman-teman, sekaligus juga ada Pak Bupati. Ini saya tidak ambil data, ini data terupdate karena saya punya aplikasi rapor pendidikan. Aplikasi rapor pendidikan saya tadi sesuaikan dengan Pak Reza, semuanya sama. Jadi dalam memulai perjalanan Zenius di Kabupaten Buol, kami melakukan pretest awal kepada guru SD, SMP, dan juga siswa SD, SMP se-Kabupaten Buol. Seluruh siswa dan guru mengikuti kegiatan tersebut secara bersama-sama, yang kita gunakan hasil awal tersebut sebagai acuan dasar dalam melihat skor dari pretest seperti itu. Nah, dari hasil pretest dan posttestnya sendiri yang dilakukan oleh siswa, di sana menunjukkan bahwa adanya kenaikan hasil yang lebih baik dibandingkan hasil rapor pendidikan yang ada di tahun 2022 dan 2023. Yang lebih menarik lagi adalah data untuk guru-guru, di mana untuk guru-guru sendiri mengalami kenaikan yang cukup signifikan
Ditambah lagi di dalamnya terdapat intervensi peningkatan mutu yang dilakukan Zenius dengan pemerintah Kabupaten Buol lewat pelatihan guru. Di sana terbukti bahwa guru-guru di Kabupaten Buol yang mengikuti pelatihan Zenius literasi numerasi baik di jenjang SD sama SMP mengalami kenaikan sebesar 2 kali lipat lebih tinggi dibandingkan guru-guru yang tidak mendapatkan pelatihan. Untuk itu, hal tersebut dapat menjadi dasar optimisme kita bersama untuk melihat kemampuan mutu pendidikan di Kabupaten Buol yang lebih baik yang nantinya akan terukur di dalam rapor pendidikan tahun 2024. Setelah melihat rapor pendidikan khususnya literasi numerasi dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2023, nampaknya persentase literasi SD maupun SMP itu naik sekian persen. Rapor pendidikan itu tentu ada beberapa rangkaian yang begitu penting untuk didorong agar supaya rapor pendidikan di Kabupaten Buol semakin baik, termasuk peningkatan kapasitas tenaga pendidik, karena memang tidak bisa kita pungkiri besar sekali perannya tenaga pendidik untuk bisa mendorong para siswa untuk meningkatkan salah satunya literasi numerasi. Matematika sendiri tuh wajib dan sering, walaupun sebenarnya terlihat susah, tapi itu yang paling sering dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Kalau Dira gimana? Boleh cerita sedikit dong? Saya Kenapa juga. sih matematika juga ya? Iya, Boleh dong soalnya cerita kenapa matematika itu paling berpengaruh? soalnya gurunya kayak Pak Hamzah, dia bisa mengikuti apapun itu, kayak bisa informasi apa kayak TIK juga Pak Guru bisa, karena di TIK juga ada matematikanya, begitu. Baru pada matematika seru, ya seru, hitung-hitung. Kalau guru ada nggak yang guru paling suka? Ada Ibu Lydia. Kalau guru Ibu Lydia. Kenapa boleh dia? Karena kalau sebelum belajar kita masih bermain, bercanda. Seperti bermain tepuk 1, tepuk 2, yang salah keluar. Baru setelah bermain lanjut belajar. Ada anak-anak yang nakal atau anak-anak yang maksudnya belum bisa untuk menerima pelajaran, tapi kita sebagai guru tetap mengarahkan anak-anak, memberikan pelajaran sehingga anak-anak itu bisa mampu untuk menerima pelajaran, dan itu yang membuat satu kebanggaan bagi kita guru kalau kita bisa mendidik anak. Kalau untuk anak-anak yang belum mampu, cara saya mengajarkan anak-anak yang mampu dengan tidak kan kita mengajarnya secara beda. Kalau anak-anak yang belum mampu, bagaimana kita menciptakan suasana anak itu moodnya sehingga bisa menerima pelajaran. Kita menggunakan mencari metode yang bisa membuat anak sehingga anak bisa bersemangat untuk belajar dengan menerima apa yang kita berikan. Fisik saya dari awal itu adalah bagaimana pembelajaran itu mengintegrasikan teknologi. Nah, sehingga di awal saya masuk di sini, saya coba untuk menerapkan teknologi ke dalam pembelajaran, dan waktu itu pernah saya mencoba untuk mengambil atau menerapkan beberapa fitur-fitur yang berkaitan dengan pendidikan, salah satunya adalah Zenius. Sebelum Zenius datang di Kabupaten Buol ini, saya pernah sebelumnya menggunakan untuk anak-anak. Jadi karena saya melihat bahwa di dalam web Zenius itu materi-materi yang disajikan di situ dan aplikasinya juga sangat membantu untuk proses dalam pembelajaran. Ya, jadi anak-anak bisa kita berikan materi atau mungkin bisa kita masuk ke dalam aplikasinya untuk anak-anak bagaimana dia melihat materi, belajar secara mandiri, ya. Kita juga guru dapat dengan mudah mendapatkan referensi materi-materi. Materi yang saya dapatkan itu memang
mengena dengan kurikulum, ya, pas dengan kurikulum seperti itu. Jadi tidak susah lagi untuk menyusun materinya gitu, ya. Jadi memang betul-betul sudah tersusun sesuai dengan kurikulum yang terbaru gitu. Untuk kerjasama dengan Genius, karena saya juga pernah ikut kegiatan 2 hari waktu kegiatan Genius. Alhamdulillah dengan adanya itu anak-anak bisa, biasanya kan anak-anak kalau dalam membaca itu tidak terlalu dalam literasinya anak-anak itu. Dengan adanya kan Genius ini memberikan soal yang literasi dulu, membaca dulu, maksudnya jadi anak-anak di situ mulai berpikir untuk menjawab soal-soal dari Genius sehingga mereka sudah bisa mencerna apa yang dimau soal, maksud dari soal, sehingga bisa menjawab soal-soal yang diberikan. Intinya anak-anak sudah keinginannya untuk belajar itu sudah mulai semakin tinggi belajarnya dengan adanya ini. Nah, intervensi yang sudah dilakukan Zenius sejak akhir tahun 2022 dan tahun 2023 kemarin serta 2024 yang akan datang itu nantinya akan terrefleksi di dalam rapor pendidikan yang akan datang. Nah, kita akan fokus bersama-sama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buol untuk melakukan peningkatan mutu, khususnya pelatihan guru. Nah, pelatihan guru ini nanti kita akan hadirkan dengan konsep yang lebih interaktif, atraktif, dan juga engaging sehingga output dan outcome dari kegiatan pelatihan tersebut akan lebih bermanfaat bagi guru-guru yang nantinya harapannya dapat terrefleksi dalam rapor pendidikan yang akan datang. Harapan kami dari sisi perencanaan yang jelas dalam rangka peningkatan kualitas, ini akses pendidikan yang merata untuk semua jenjang, untuk semua wilayah. Jadi tidak ada yang tidak merata untuk pendidikan-pendidikan siswa-siswi termasuk guru untuk mendapatkan informasi-informasi, pelajaran-pelajaran yang sudah terstandar dalam mencapai kompetensinya. Ya, tentunya untuk kedepannya kami berharap dengan kegiatan ini Buol jauh akan lebih baik dari hari ini. Harapan-harapan itu bukan hanya dari kami, tentunya semua guru dan semua masyarakat. Kalau hari ini mungkin kami berada di bawah, insya Allah pada tahun-tahun ke depan kami insya Allah akan berada di atas. Kita sebagai guru, ya, kita tidak boleh berhenti belajar. Ya. Kita bukanlah sebagai satu-satunya sumber informasi, dan kita tidak boleh menutup diri, kita tidak boleh terlalu nyaman di zona nyaman. Ya, mari kita sama-sama keluar di zona nyaman, berusaha untuk memperbaiki kompetensi kita sebagai guru untuk bagaimana nantinya bisa mencerdaskan anak-anak bangsa.